apa itu melawan, karena kan banyak mualaf itu jadi melawan gitu dengan cara-cara yang gak sehat gitu loh. Hah, Itu banyak intinya mualaf, seperti Pak. itulah. Bapak nggak lihat itu data di Google, di Dinas Kependudukan? Nah, apa? Tahun 2000 ke bawah, ya, tahun 2000 ke bawah, oten-oten ini 1 digit, Pak. 7 Open dulu, Bang. sampai Open 8%, dulu. nggak bisa Pak Aldi. 7 sampai 8% mereka. Jadi Pak Sudah Aldi ini pun 2000-an ke kayaknya atas, mereka Pak itu Aldi ini 8%, 2 digit. jadi Bentar Pak, sebentar Pak, sebentar, Ya, ya. sebentar. Mereka itu sekarang sudah 2 digit. Nah, sedangkan syariat mereka itu, nikah itu nggak boleh lebih dari 1. Nggak boleh, mereka syariatnya lebih dari 1, kata-kata Tuhan mereka. itu siapa? Kata syariat Tuhan mereka. Itu Tuhan siapa? Tuhan Islam ke Tuhan Kristen? Ya Tuhan, sebenarnya Tuhan Bapak juga itu sebenarnya. Di dalam kitab mereka, menikah itu tidak boleh lebih dari 1 istrinya. Kalau Bapak boleh nggak? Boleh. Boleh. Mereka aja yang kawinnya cuma 1 orang bininya seumur hidup, kok bisa mereka nambah 2 digit? Sekarang penduduk Indonesia mereka itu sudah 2 digit. Artinya Pak, banyak yang mu'alaf atau banyak yang murtadin? Secara intelektual, kebanyakan Kristen intelektual itu yang mualaf. Nah, kalau yang di bawah kristenisasi ya memang banyak orang-orang yang tidak paham tuh, banyak itu memang. Justru saya lihat Pak, yang ngerti Quran lah, yang sangat paham Quran lah, makanya mereka itu murtadin. Mana ada? Gak percaya. Nggak percaya Bapak? Mau saya Siapa tunjukkan itu? ayatnya? Silakan. Oke, saya tunjukkan. Saya tunjukkan Pak. Pak, pengikut siapa? Pengikut Nabi siapa yang dalam Al-Quran itu Allah mengunggulkan mereka daripada orang yang menolak nabinya sampai hari kiamat? Maksudnya mengunggulin? Iya, fauqa, bahasa Arabnya itu fauqa. Lebih unggul. Ini kan sama ini, sama. Ya kan, lebih unggul tuh begini, tuh di atas nih, mereka di sini nih. Ya, tuh siapa itu? Maksudnya agamanya Yahudi gitu? Bukan. Apa? Nah kan kayak gini kan teman-teman kan. Bapak ada Al-Quran di situ? Ada. Buka surat Ali Imran ayat 55. Tak bisa, saya lagi Kan. Kayaknya menyoroti bapak. Gua bapak minta tipu, pakai baju koko, pakai kopiah putih, gitu loh. Tujuan bapak apa gitu loh? Saya menipu apa? Dakwah Kristen gua kayak gitu loh. Bang Sarofa. Saya selalu pun dituduh orang Kristen sama Islam, gimana? Siapa? Saya. Kamu Kristen kan? Nah, saya Islam. Apa? Saya Islam. Islam Pak Aldi nih, Tapi pengikut kamu setengah Muhammad. kayaknya. Gimana? Makanya diskusinya lancar itu dengan abang tuh. Kayaknya untuk apa ya? Ya kayak Edis lah, atau Edis tuh. Memang saya panjang. memang saya sepakat dengan Bang Idis. Kenapa? Walaupun saya Islam. Iya bang Edis itu kan hanya cari apa berdiskusi dengan orang-orang yang awam. Mencari Iya, biar orang awam itu cerdas, Bang. Bang Idis itu hanya buat pancingan kata-kata di situ. Tapi siapa yang menuhankan Muhammad, dia mana ada? Dia tidak ada pertentangan sama sekali. Rumah dengan Bang Zuma banyak yang mualaf. Malah tipu-tipu. Bang, coba bilang Allah, Bang. Coba bilang Allah, bilang Allah. Allah. Bulat.
Kalau oten-oten itu O-nya itu terbuka bang, Allah. Saya aja sampai nggak bisa mempraktekkan, ya kan bang Aldi kan? Allah mereka. Masa iya orang disyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah. Masa bisa bulat dan bilang Allah? Bulat ya mereka O-nya O pecah bang. Allah. Abang nggak curiga itu komal permainan Juma itu? Makanya bang, abang nggak tahu dia itu cuma komal cari koin. Tapi penjelasan mereka dengan pendeta-pendeta yang sama-sama intelek nyambung gitu loh. Nggak kayak kalian. Masalahnya itu abang belain dia Jadi karena ilmiah. sesama Muslim. Dengan pendeta-pendeta Oh, ya udah deh abang baca ini, abang baca. Jadi Karena kita abang nggak paham. dengarnya itu Bang. paham kok. Bang Kayak Saro, kalian ini kan Bang Sarofa, soal-soal orang yang tak masuk jelas. Islam, orang masuk Islam itu bukan dikomal-komal seperti ini. Gimana sih Itu kau ini? bohong bang. Ya, Itu cuma permainan Gimana kau bisa belaka. Saya tidak percaya juga. Sebenarnya kalau orang orang mau masuk Islam itu tidak seperti di room seperti ini. Kita duduk di masjid. Bang, Dan itu pun juga ada keselamatan, Bang. Bukan sembarangan seperti itu, Bang. agama itu bang, masalah akal. Orang yang tak berakal tak beragama, maka akal gunakan mana yang benar mana yang salah. Itu. Sekarang saya mau tanya dengan Abang. Kalau kamu Sekarang saya mau beragama, tanya tak dengan gunakan Abang, akal, di mana? berarti kau tak Ya. beragama. Ini yang benar ini bang. Bentar bang Aldi benar. Ini yang benar ini. Coba baca. Coba baca. Tak jelas. Ini loh, baca. Bacalah apa? Ini, silakan. Ingatlah Terus. ketika Allah Terus. berfirman, Hai Isa, Terus. sungguhnya aku Akan mewafatkanmu. Terus. nah, Dan kemudian terus baca. dan mengangkatmu kepadaku. Nah, Serta menyucikan kamu dari orang-orang yang menolakmu. Yang kafir di sini artinya yang menolak dia ya. Terus dan menjadikan Anda baca ini dan menjadikan terus apa? Aku tak orang-orang dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, mengikuti siapa? Isa. Mengikuti siapa? Mengikuti Isa apa mengikuti Muhammad? Isa. Mengikuti Isa. Diapakan sama Allah? Di atas orang-orang yang menolak Isa. Sampai kapan? Sampai kapan? Nah, Sampai kapan ini? baca, saya tidak jelas. Wah, enggak hingga hari Kiamat, betul. iya. Pertanyaan. Ngapain jadi pengikut Muhammad? Pengikut Isa aja ditinggikan Allah kok daripada orang yang menolak Isa. Sebenarnya yang menolak Isa siapa, yang ikut Isa siapa? Yang menolak Isa itu jelas Kristen, yang ikut Isa jelas Islam. Gitu. Memang dah. Oke, Isa menerima apa? Menerima Al-Quran. Oke, kitab kamu apa, Sarofa? Kitab kamu apa? Apa? Quran. Kitabmu Quran kan? Kalau pengikut Isa kitab berhukum dengan apa mereka? Injil. Loh, kok kamu mengatakan kamu pengikut Isa? Dengarkan dulu. Kamu suka betul mengklaim kamu. Bang Hos, coba naikkan orang-orang yang penghafal Al-Quran itu. Udah, kamu Karena Kristen ini nggak ada ilmunya, kamu tuh awam. Cuma ada ilmu yang percuma itu. Coba naikkan orang-orang penghafal Al-Quran itu. Oke teman-teman, siapa kalian yang mau mu'alaf? Siapa yang sudah menjadi mu'alaf terlanjur, mau menjadi balik lagi, silakan naik ya. Misalnya dari Kristen sudah pernah mu'alaf menjadi Islam, pengikut Muhammad, kalau mau balik lagi silakan naik. Biar saya Kristenkan lagi, silakan. Ya, silakan teman-teman ya. Saya Kristenkan pakai Al-Qur'an.
Silakan. Saya Kristenkan kalian pakai Al-Quran, teman-teman. Naik. Ya, silakan. Yang sudah tadinya mu'alaf, teman-teman, nggak apa-apa, jujur. Kalian nggak usah open cam. Nggak usah open cam. Ya. Nggak usah open cam, nggak apa-apa. Ya. Teman-teman, siapa di antara 1.400 orang ini yang sudah terlanjur berpindah menjadi pengikut Muhammad, sebelumnya kalian pengikut Al-Masih Putra Maryam, kalau mau balik lagi silakan, biar saya kasih wejangan menurut Quran. Ya, nggak usah open cam, nggak usah. Ya, soalnya Bang Aldi, selama setahun saya berdakwah kayak gini, Bang Aldi, ada yang DM loh, Bang, aku mu'alaf. Bang, ini sebenarnya gimana ya, Bang? Ya kan, saya jelasin, banyak yang DM saya, Bang. Serius, teman-teman, yang DM saya itu banyak. Bang, aku mu'alaf, Bang, semenjak lihat komal abang kok aku kayaknya kok jadi gimana ya, kata dia gitu. Kalau saya Bang Hos, kalau saya ya, baik Islam maupun Kristen maupun Hindu, agama apapun itu menurut saya tidak ada masalah sih. Janji aman-aman saja. Itu yang dipentingkan, amannya itu, damai. Itu kalau menurut saya. Betul. Oh, ini dia mu'alaf nih. Cuma gini, Bang, ada orang Islam, Bang Aldi, ngaku mu'alaf, Bang. Banyak demi konten, Dayak mu'alaf. Ya kan, terus si Bang Faruk Sianipar. Nggak mungkin orang mu'alaf ngerti nang sorop. Jadi begini, hai umat Islam ya. Hai umat Islam ya. Karena kebanyakan umat Islam ini tidak mengerti ajaran agama Islam yang sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Di luar sana banyak pergaduhan, banyak pertikaian. Karena hanya gara-gara pilihan saja bisa melayang nyawa. Itu menurut saya bukan seorang manusia beragama Islam, apalagi yang namanya Islam. Ya. Menurut saya bukan seorang beragama. Kita tanya dulu Pak Aldi, mu'alaf baru, Anda Muslim? Anda iya Muslim, dong. Pak? Halo, Pak, malam. kalau ini mu'alaf tipuan, Pak. Ya. Kalau ini dia Islam sebenarnya, capek. Kamu kenapa Gimana? pakai akun yang ini? Kamu kenapa pakai akun yang ini? Enggak, katanya ingin mengkristenkan saya Iya, lagi. Gitu. Gimana? kamu Yuk, kenapa? yuk, silakan. Kamu kenapa? Tolong tunjukkan satu kebenaran Kristen itu, yuk. Kamu kenapa pakai akun yang nyamar, mu'alaf baru? Ya gimana? Ayo. Kamu alif nyamar. Ya Memang gimana? buset. Lagi. Ya, jangan Ya. diturunkan. Itu Alif Bang namanya Bang. Dia sering naik ke komal saya. Ini teman-teman di bawah tahu nih, teman-teman di bawah. Ya. Dia itu banyak loh Bang, Dayak Kalimantan mu'alaf, Faruk Sianipar, Nora Aritonang. Ya, terus siapa lagi namanya itu? Aduh, siapa namanya? Ketahuan Bang sama saya. Baca Quran Bang, huruf H tebal sama H tipis beda kan Bang? Bang Aldi kan? Yang H gini loh Bang, H sama yang H tebal. Beda kan bacanya kan? Iya, karena itu ada H itu huruf gabungan itu. Nah, Saya paham, beda. Bang. Beda bacanya. Masa dia dari Oten dulu ngerti bisa bedakan H sama H? Dasar kalian ya. Oke, ini siapa yang sang mu'alaf? Oh ini nih, kita naikkan ini Bang, sang mu'alaf. Ya, mereka banyak Bang nonton. Ternyata mereka yang mu'alaf itu nonton kamal saya Bang. Tapi nggak berani naik. Mereka dengar. Mereka kan dengarkan Al-Quran. Saya kan nggak pernah mengkaji kitab orang Bang. Aduh, Aldi. Curhat mereka di DM. Nggak ada masalah Bang sebenarnya. Kalau hanya sekat baca-baca itu silakan saja lah. Ya. Nggak ada masalah bagi saya. Oke, kita sambut ya sang mu'alaf. Selamat malam Bang. Anda Muslim atau gimana ini? Iya, aku bikin
ini sang mualaf itu mereka itu kan nggak berani sama aku, jadi ganti-ganti nama aku. Jadi gini, ini abang Aldi nih Kristen atau Muslim? Muslim dia Pak. Pak Aldi Jadi Muslim. ya, Pak Aldi. Bentar, Pak Sang Mu'alaf ini bentar dulu saya tanya. Bapak Muslim apa Kristen? Jujur ya, nggak boleh bohong ya. Yang nggak pernah bohong, kita Kristen. Cuman judulnya kita buat Bang Mualaf karena Islam nggak percaya tentang Kristen. Jadi biar kita Supaya Bapak bisa naik komalnya Juma ya. ya Juma jadi balik-balik. Parut. Ya, sama si apa? Nanda. Nah, jadi gini Bang, Bang Aldi. Atau Pak Sang Mu'alaf poinnya aja ya. Soalnya suara Pak Sang Mu'alaf juga ini apa? Oh, kurang jelas. Oh, ini Kurang udah jelas, betul. Oh, poinnya aja ya Pak, biar yang Muslim yang naik ya, sama yang Muslim dan Mu'alaf yang naik ya, silakan. Poinnya Pak Aldi di Alkitab itu jelas. Apa aku bilang jelas? Pak Aldi tahu nggak antara Israel dengan jalur Gaza? Putus suaranya Bang, putus berisik lagi Bang. Masa putus? Pak, mohon maaf Pak Sang Mu'alaf, suaranya Pak Sang Mu'alaf. Ini udah jelas. Ini udah jelas. Mohon maaf Pak Mu'alaf ya. Apa? Nendang kecil. Ya nendang, mohon maaf ya Pak Mu'alaf ya. Ini kita naikkan Bang Nasir. Oh, kita kasih ini deh ya. Kita kasih judul ya. Bentar, kita tukar judulnya Bang. Bang Aldi kita tukar Bang. Bentar ya. Bentar ya Pak. Tuh judulnya itu. Bang Asir. Ya Bang. Oke, Bang Asir ini Muslim. Muslim Bang. Pengikut Nabi Muhammad ya. Iya pengikut. Ya, saya undang Bang. Open cam Bang. Lagi di ini Bang, jangan tak usah pakai kamera dulu. Waduh, malu Bang jadi orang Muslim Bang. Bang Aldi tuh loh Muslim nggak malu jadi Muslim ya Bang Aldi ya. Oke, apa yang mau disampaikan? Tuh ada judul tuh. Kan saya Muslim cuma nggak tahu Quran juga Bang. Maksudnya nggak tahu baca Al-Quran juga. Cuma Islam keturunan aja Bang. Nah terus apa yang mau disampaikan? Iya cuma bagaimana aja ini Bang. Oke, silakan ditanya sama Pak Aldi itu. Silakan. Kalau mau bertanya silakan. Itu Pak Aldi, ya silakan Pak Bang Asir. Sesuai tema tuh. Iya tadi masalahnya itu kan apa ya? Kalau di Islam kata Abang tuh nyembah nama gitu ya. Bagi orang-orang yang menyembah nama gitu loh. Ya bagi orang yang tidak menyembah nama ya tidak, karena Tuhan itu aku adalah aku. Silakan. Nah, Tuhan Abang itu aku. Bang, di mana Tuhan Abang itu namanya Allah di Quran? Surat berapa, ayat berapa? Aku ini adalah Allah, di mana? Ya kalau saya sih Bang, karena kita tidak tahu Quran, cuma baca satu aja Bang. Oh. Ya udah lanjut sama Bang itu, sama Bang Aldi itu, silakan. Repot kan tuh. Iya, kalau apa yang harus ditanya? Silakan. Ya kalau masalah Bang Aldi aku juga nggak tahu. Bang Aldi Islam ya Bang Aldi? Saya Islam.
ada orang penasaran di bawah ini masalah huruf tadi, huruf gabungan itu. Dia selalu bertanya saya. Bang, Jadi jangan begini ditanya bang. lagi, bang. Bang Aldi ini Islam sama kayak saya. Bang, jangan ulang-ulang. Berarti Bang Aldi Islam sebenarnya gitu Bang Aldi ya? Iya. Memang dari keturunan saya Islam. Gimana? Tapi jangan heran, Islam itu kan simbolik saja itu. Bukan Islam itu Tuhan, bukan. Kamu jangan terpaku ke situ. Gimana? Ya, kata siapa Islam itu namanya aja Islam Bang. Iya, kebanyakan umat Islam tidak terima soal itu. Bang Aldi, Kadang seperti itu. Islam itu orangnya Muslim kan? Betul. Ya, kalau di Kristen itu kan Kristen Bang ya. Kamu jangan pindah-pindah ke Kristen. Gimana sih kau tanya aku tadi? Enggak, aku sih cuma tanya tentang itu aja Bang. Jadi saya Iya, aku Islam sekalian Muslim. tadi tuh istilahnya gini Bang, aku nanya tuh kok katanya tuh Islam itu nambah nama gitu Bang. Apa Nah, jadi mari saya buktikan. Sekarang saya mau bertanya sama kamu. Kamu selama ini masih salat kah? salah tuh apa Bang? Salat 5 waktu itu. Bang begini bang, ini Allahu Akbar. Berarti kamu berarti dia bukan Islam loh. Dia tidak tahu salat. Makanya. Sholat Bang ya. La ilaha illallah. Kamu Muslim kah belum? Kau Islam kah betul? Islam Bang. Loh kenapa kau tanya salat kok tak tahu salat? Ya tahu kan biasa Bang itu Bang sholat tuh di. Kamu jangan nipu-nipu di sini berhadapan dengan saya ya. Aku tidak mau orang tipu-tipu loh. Enggak tipu-tipu Bang, saya Islam Bang. Ya kenapa aku tanyakan salat? Salat apa kau bilang? Emangnya kau tidak tahu salat? Coba doa iftitah. Kita dulu yang mana doa iftitah? Coba. Apa syarat-syaratnya mengerjakan salat itu? Hukum-hukumnya apa? Jangan-jangan kau yang menyamar. Sholat itu ya takbir Bang. Gimana? Niat dan takbir apa itu Bang? Betul kan kau tahu salat? Tahu lah Bang. Oke, baik. Sekarang saya mau bertanya sama kamu. Selama ini kau mengerjakan salat itu, pertanyaan saya, kau menyembah siapa? Nyembah batu. Yang menciptakan kita lah Bang. Saya tanya, yang menciptakan kamu itu siapa? Ya Allah lah Bang. Artinya kau menyembah Allah, bukan? Ya betul. Allah itu ada tidak? Ada Bang. Ada, betul ada. Ada lah Bang. Kalau memang Allah itu ada, bisa kau menjelaskan kepada saya adanya Allah itu seperti apa? Allah itu tak bisa kita bandingkan dengan mata Bang. Tidak bisa kita bandingkan dengan makhluk yang ada di bumi ini Bang. Saya tidak menanyakan perbandingannya. Iya. Tapi kau bilang tadi harus bertanggung jawab atas ucapanmu sendiri bahwasanya Allah itu ada. Pertanyaan saya sekarang, adanya seperti apa? Abang bisa lihat? Enggak, saya ini mengikuti ucapan kamu masalahnya. Iya. Kamu bilang tadi Allah itu ada. Masalah itu keyakinan Bang. Makanya kamu enggak bisa tanya balik sama saya. Karena yang mengatakan ada itu bukan saya, kamu. Iya. Iya kan? Yang mengatakan ada itu ya. Katanya kamu tadi sholat. Yang ada. Silakan lanjut terus. Silakan lanjut, tangani dia orang. Ini loh Bang Asyar. Kalau abang itu Islam itu abang nyembah apa itu Bang? Gini maksud Pak Aldi itu gini loh Bang Asyir. Anda bilang Anda sholat itu yang rukuk sujud itu kan menyembah Allah, betul? Betul. Ya, benar itu menyembah Allah. Bang, kan itu apa? Takbir itu Bang ya.
Allahu Akbar itu bang, itu menunjukkan dia kebesarannya bang. Hanya saya tidak mempertanyakan kebesarannya. Kamu tadi bilang tadi Allah itu ada. Adanya Allah itu seperti apa? Ini kata-katamu sendiri loh. Pengakuan kamu loh, bukan pengakuan saya. Jadi pengakuan itu jangan tanya balik sama saya. Itu gini, bang, ya. Allah, Hah? Tuhan di Islam itu bukan kayak di Kristen bang. Kalau Tuhan di Kristen Saya itu, tidak tanya masalah Tuhan di Kristen atau di Islam. Bukan saya tanya itu. kalau di Ini Kristen akan itu kan pakai celana bang ya, pakai ini celana. meluruskan atas pengakuan kamu bahwasanya Allah itu ada. Pertanyaan saya, adanya Allah itu seperti apa? Silakan jawab. Adanya Allah itu karena membuktikan kita adanya bumi dan seisinya ini bang. Kecil pun paham tentang hal itu, tapi yang pertanyaan saya bukan itu. Adanya Allah itu seperti apa? Kalau Allah itu seperti apa-apa bang, berarti itu bukan Allah bang, tapi dia ciptaan manusia bang. Saya tidak tanya ciptaan manusia. Ini sesuai dengan ucapan kamu tadi, pengakuan kamu tadi loh, bahwasanya Allah itu ada. Adanya Allah itu seperti apa? Itu yang saya tanya. Aku tanya sama abang. Nih aku tanya ke abang ya. Aku tanya balik ke abang. Saya pengen jumpa Allah kan? Labbaik Allahumma labbaik. Aku tanya ke abang ini. Abang tahu nggak bentuk angin kayak apa bang? Angin tuh ada tapi angin tuh bentuknya kayak apa bang? Saya tidak tanya angin. Ini sesuai dengan yang penjelasan kamu dari awal loh. Kau dari bilang awal Allah itu ada. Andaikan kau tadi bilang Allah itu tidak ada, saya tidak menanyakan tentang adanya Allah. Buat apa? Aku tanya ke abang. Lagi nih. Sebatas di dunia ini bang ya. Abang pernah merasakan sakit? Aduh, kenapa lari-lari ke sakit-sakit ini? Iya. Aku tanya itu kayak apa bang? Bentar Bang Aldi. Bang Asar udah naik haji belum? Hah? Udah naik haji belum? Belum pernah bang. Karena saya ngerti Bang, umat pengikut Muhammad sekarang lagi dihukum Allah. Iya lah bang. Kalau ibadah Masalahnya kita jalim. gini bang. Aku di Islam nggak tahu juga bang ya. Aku nggak ngerti juga di Islam. Soalnya saya meyakini kalau Islam itu rahmatan lil alamin ya kan. Maksudnya buat rahmat itu jalan kebenaran untuk semua Ya, Allah manusia gitu. memang ngomong begitu di Quran. Jangan bohong kau di sini. Bagaimana apa pengertian rahmatan lil alamin itu? Bentar Bang. Apa kamu tadi bilang? Apa kamu tadi bilang? Dari kebaikan Bang Aldi, bentar Bang Aldi. Bentar Bang Aser gini loh. Bentar Bang Aldi. Memang iya Qurannya ngomong begitu. Allah ngomong begitu di Quran. Yang dipraktekkan orang Islam itu lain. Ditanya apa itu rahmatan lil alamin? Silakan. Apa kau bilang tadi pengertian rahmatan lil alamin itu apa maksudnya? Untuk semuanya bang, untuk seluruh alam bang. Bukan kebaikan seluruh alam. Abang ini aja apa ya? Maksudnya kebaikan seluruh alam apanya sih? Abang tahu apa rahmat itu apa bang artinya bang? Jangan kau lari-lari. Jangan kau lari-lari. Boleh Bang, kita ganti aja Bang Aldi, kita ganti aja Bang Aldi. Halo Aldi. Woi Aldi. Tanya dulu, tengah 200 ini Muslim atau bukan? Muslim. Kita mau nanya Aldi tuh. Muslim apa bukan tuh? Bentar, tengah 200 ini Muslim. Muslim. Pengikut Nabi Isa berarti ya di Quran ya. Ngapa bahas Nabi Isa itu kita mau nanya Aldi tuh. Anda kitab Anda Injil bukan? Tadi itu Nabi itu siapa tuh? Aldi ngaku Islam. Ayo. Ngapa Ya, jadi saya huruf Islam. H gabungan? Silakan nama Pak Aldi, silakan. Kau bilang sholat baik salat. Memang salat buah. Kenapa? Kau ngaku Islam bilang sholat. Salat. Emang ada Saya sholat tidak. sholat? Kenapa Bang? Enggak. Salat. Kau toten ngaku-ngaku Islam enggak? Saya sekarang tanya Bang sama Abang, apa Kau pengertian tadi sholat? bilang sholat kok salat? Apa pengertian Mana sholat ada dan orang salat? Islam bilang sholat salat? Apa bedanya di antara Kagak salat itu dengan berapa? sholat? Nah, coba ongkim. Salat itu buah, salat buah. Mana ada orang Salat Muslim buah. bilang sholat salat? Salak itu kalau buah itu salak bukan salat. Gimana sih kau? Alah, kau.
Kau ngaku-ngaku Islam Bapak kau. saya aja bilang Allahu Akbar nggak apa-apa kok. Alah, Gimana sih kau. muslim-muslim ini? Dipermasalahkan bahasa. Iya Kak. Open game, Bang. Orang ngaku-ngaku Open game, Islam. Bang. Apa Open enggak game, salah? Bang. Enggak, saya Islam. Open camp. Open game, Bang. Orang sholat gua bilang salah. Huruf H gabungan. Dari mana huruf H gabungan? Apa itu kau bahas huruf H gabungan? Makanya Bang, di antara kalimat Islam, nama kau. Allahu. Sebentar Bang. Alah, Sebentar. ngaku-ngaku Islam kau. Kau nyelek-nyelekkan Sebentar Islam biar, kau. biar saya jelasin Bang. Sebentar Bang. Benar kau orang Islam kau? Ya Allah ya Rabbi, kesurupan langsung gini gimana sih ini orang? Kau ngaku-ngaku Islam. Kalau ngaku Islam apa kau nyelekkan Islam kau? Kalau saya Bang, kalau hostnya gimana hostnya? Kau ngaku-ngaku Islam juga kau? Dari mana? Bukan Islam. Serba salah Isa sama tuh orang yang kitabnya seperti Injil ini. bukan Bibel. Hah? Isa kitabnya Injil bukan Bibel. Injil beda sama Bibel. Injil itu apa? Injil kitab yang diturunkan ke Nabi Isa, bukan Bibel ya. Ya, turunnya gimana? Cara turunnya Injil itu gimana di Quran? Bibel itu dibahas Yesus. Iya, cara turunnya Injil itu gimana? Alah, kalian nih. Gimana cara turunnya Injil? Orang di bawah, Kau yang ngaku-ngaku Islam. orang di bawah itu semua suruh open game Bang. Sholat kok salat. Open cam. Undang. Bentar Bang Aldi. Tengah Ngaku-ngaku dulu. Islam kau. Bagaimana turunnya Injil kepada Isa? Bagaimana Aldi caranya? Pamungkas. Dari mana huruf H gabungan? Huruf H gabungan itu dari mana kau belajar tajwid? Oke, kamu diam ya. Kamu diam biar saya perjelas ya. Boleh? Huruf H gabungan itu dari mana kau? Boleh kau diam? Kau jelek-jelekkan Islam kau di sini kau. Langsung kesurupan. Kalau hostnya gimana? Alah, kau. Kalau hostnya? Sama baik kau berdua tuh. Masih teman-teman. Kamu tuh menggiring opini baik. Paham nggak? Opini apa yang digiring? Alah kau. Orang-orang awam kau giring opini. Pasukan Edis ya kamu nih. Bukan. Kamu penggiring opini kamu nih. Ini Islam ngaku-ngaku nih. Aldi Pamungkas, huruf H gabungan. Salad buah. Saya ingin perjelas, kamu nggak mau Kau diam. ngapa Gimana nyelekan sih? Islam kalau kau Islam? Karena Islam itu banyak terlalu Bang, terlalu. Murtad aja kau. Kau huruf H gabungan aja kau. Islam ini Bang. Islam ini bang. Masalahnya kebanyakan kerasukan Masalahnya huruf H setan. gabungan. Bila berdiskusi sama saudara Kapan Kristen, huruf H langsung itu gempet? Huruf H gempet Langsung kapan ke- huruf H gabungan? langsung kesetanan kata Bang Idis. Saya pun heran bahas sama huruf Islam. H gabungan itu kapan? Kau ngaku-ngaku Islam kan? Huruf H gabungan itu dari mana? Saya memang Islam Bang, saya memang Islam. Huruf H gabungan. Iya, huruf H Itu itu orang gabungan. garuk-garuk belakang tanda bohong. Udah bahas yang lain aja. Dia kesurupan Bang. Saya ingin Huruf H perjelas. gabungan kapan? Nggak usah gontok-gontokan. Kau ngaku-ngaku Islam kau. Belajar. Pak mungkin. Pak, Enggak, memang. Bentar. Anda Muslim Pak? Muslim, Pak. Bapak jangan nuduh-nuduh. Kalau orang sudah mengaku Muslim, yang Muslim. Masalahnya ngaku-ngaku mu'alaf di Qomal Juma Pak. Itu yang ngaku. Siapa, Pak? Ngaku-ngaku mu'alaf di Qomal Juma. Masalahnya kalian dibodoh-bodohin. Enggak, maksudnya siapa, Pak, yang ngaku mualaf? Di Qomalnya Juma Pak, banyak yang mengaku Enggak, mu'alaf. saya enggak pernah. Bukan ikut Qomal. Sini Juma, di Qomal. tengah 200 ini turun Bukan kan ada saya, Pak, ilmunya ini, ini. Pak. Oke, Pak Mugi, Ya, Anda Muslim kan? Muslim ya. Gak bisa open cam nggak apa-apa lah. Oke, itu ada judul. Posisinya lagi rebahan, Pak. Itu ada judul tuh Pak. Menurut Kenapa? Quran, mu'alaf itu nggak perlu. Ya, mualaf itu datangnya dari hidayah sih, Pak. Nggak perlu dipaksakan. Justru murtadin nggak apa-apa.
Ya nggak apa-apa sih, memang udah konsekuensinya dia sendiri. Bapak Muslim. Muslim, Pak. Di mana Cuma di mana yang mencoba. mengikuti Muhammad itu disebut Muslim, Pak? Kenapa? Di mana ayat Qur'annya yang mengikuti Nabi Muhammad itu disebut Muslim? Ya kan Nabi Muhammad membawa agama Islam, Pak. Agama Islam sama dinul Islam beda loh, Pak. Tapi saya temukan di Quran orang yang Muslim itu pengikut Isa. Ya memang di Isa sebentar. Isa diberi Injil dan pengikut Isa itu bukan bukan kitabnya Al-Qur'an. cuma kan Kitabnya kita Injil. Nah, coba di mana di Quran itu pengikut Nabi Muhammad disebut Muslim? Islam, Pak. Di mana? Ya kan agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, Pak. Loh, pengikut Nabi Isa aja Muslim? Iya Muslim ya. Berarti Nabi Isa Memang nggak kita bawa agama harus Islam? harus apa ya, mengambil kisah-kisah dari nabi-nabi terdahulu, Pak. Makanya dong Pak, ini pakai ayat Pak, ini Bapak baca. Kalau modal pengetahuan dari ulama ustadz nggak jelas repot. Ya dari itu, Baca ya, Pak. Bapak baca ya. Saya mencoba keluar dari dogma loh, Pak. Berislam tapi keluar dari dogma. Jadi pengikut Muhammad di Quran disebut apa? Ya agamanya agama Islam, Pak. Kalau Nabi Isa agamanya apa? Kalau Nabi Isa agamanya nggak tahu, cuma dinul Islam, Pak. Kalau Musa? Musa juga dinul Islam, Pak. Cuma syariatnya beda-beda, Pak. Oh, gitu. Berarti boleh nggak menjadi pengikut Nabi Isa? Kita mengikuti kisah-kisahnya, Pak. Enggak, maksudnya pada saat ini boleh tidak kalau tidak mengikuti Muhammad? Ya kita harus mengikuti semua sih, Pak. Ya wajib mengikuti nabi-nabi terdahulu lah, kita ambil kisahnya. Ya karena Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan di Al-Quran juga harus mengikuti kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Dinul Islam bukan berarti agama Islam loh, Pak. Iya, maksud saya boleh tidak saat ini menjadi pengikut Nabi Isa aja, nggak jadi pengikut Muhammad? Ya bukan begitu konsepnya, Pak. Harus diikuti semua. Karena mengajarkan dinul Islam. Tapi sebelumnya ini, Pak, maaf. Nggak bisa ongkim, nggak bisa ongkim, nggak Bang? Nggak bisa. Posisinya itu, Pak, nggak kondusif lah kalau on cam. Nggak bisa. Tapi maksud saya naik komal ke sini bukan debat loh, mencari wawasan sama Bang Trud itu. Tanya saja kamu. Tanya kamu, jangan jangan menjelaskan seperti itu. Kau harus bertanya kalau mencari-cari wawasan. Baca Quran aja, paling tidak baca Quran Pak Mugiono. Coba baca. Sebentar kurang besar, ketika Isa merasakan kekufuran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Dinul Islam berarti ya, Pak. Terus? Para Hawarid, sahabat. Siapa ini? Hawarid ini murid-muridnya kan? Ya. Menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. berarti pengikut Isa adalah orang Muslim, ya. Agama yang benar di sisi Allah apa, Pak? Dinul Islam, Pak. Kalau Orangnya berarti agama ya Bentar. Berarti orangnya adalah
Muslim. Muslim. Orang Muslim adalah pengikut Ya pengikut Isa, pengikut Nabi Isa di Muhammad, ayat ini. pengikut Musa. Pengikut Isa dalam Al-Quran berhukum dengan apa? Kitab mereka apa? Muslim. Iya, tadi kan pengikut Isa kan Muslim, agama yang benar di sisi Allah Muslim. Iya. Betul. Bang Hus, orang-orang yang cerdas di bawah itu panggil. Apa ini ngantuk-ngantuk? Nggak apa-apa. Biar abang ini paham. Mana tahu mau jadi pengikut Injil ini, nggak apa-apa. Coba baca bang. Dan kami iringkan. Ya, jejak mereka Nabi Bani Israel dengan Datangnya Isa Maryam. ya Terus membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, Taurat masih berlaku dan kami telah memberikan kepadanya kitab kepada siapa? Injil. Nyanya kepada siapa? Kepada Isa, betul. Ya. Kitab Injil. Kitab Injil ya, sedang Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Anak Alif itu mau naik katanya, Bang Hus. Nggak apa-apa. Terus. Bentar, Bang. Terus. Ya. Yang menerangi Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Berarti di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya, membenarkan Taurat dan menjadi petunjuk, terus Bertakwa dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang yang bertakwa. Nah, kalau syarat sebagai orang bertakwa harus baca kitab Ya, semua kitab sih, Pak. Injil Itu kan di masa menjadi Nabi Isa, petunjuk Pak. serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Saya dengarkan, di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Dia membenarkan Taurat. Dan ini fungsinya Injil, menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau mau bertakwa, baca Injil. Apa bacanya lagi? Dan hendaklah. Enggak, Pak, itu kan petunjuk untuk di Ya sabar dulu, Bang. zamannya Ini Nabi Isa, sekali Pak. lagi, Bang. Dan hendaklah, coba. Dan hendaklah Iya. orang-orang pengikut Injil, berarti pengikut Isa kan? Betul. Karena di ayat ini Allah memberikan Isa Injil, betul kan? Iya. Nah, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, pengikut Isa ini kan pengikut Injil. Pengikut Isa ini kan orang Muslim. Mereka kalau membaca Injil jadi orang bertakwa. Sebentar Pak Mugi. Artinya pengikut Injil yang tadinya Muslim ini, yang agama yang benar di sisi Allah adalah Islam itu, inna dina indallahil Islam, betul kan? Iya. Pengikut Isa yang Muslim, betul. Iya. Maka berhukumlah pengikut Injil terhadap apa yang Allah turunkan di dalam Injil. Kalau pengikut Injil yang Muslim ini, teman-teman, tidak berhukum memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan di dalam Injil, apa kata Allah, Bang? Maka mereka itu Adalah orang-orang yang fasik. Makanya saya nggak setuju dengan apa yang abang katakan. Kalau abang bilang pengikut Injil itu harus memutuskan perkara dengan Al-Quran, maka pengikut Injil itu orang mereka Muslimnya sudah benar. Bang. Bukan berarti beragama Islam loh, Pak.
Hah? Orang Muslim itu bukan berarti agamanya Oke. Islam. Berarti judulnya nggak perlu kan? Tapi kan dinul Islam itu Pak, bukan berarti Maksud agama Islam. maksud saya mereka dibenarkan kan dalam Al-Quran kan? Ya memang. Berarti tidak perlu merubah orang menjadi pengikut Muhammad, menjadi pengikut Isa kan? Ya nggak perlu ya. Ih, nggak perlu. Memang tidak perlu. Memang tidak perlu. Maksudnya saya Islam juga perlu mempelajari dari mengambil hikmah dari kisah-kisah Nabi Isa loh Pak. Malas kalau mau bertakwa bacain Ya Al-Quran, Injil, betul. Berarti Pak Munggi sekarang jangan beranggapan ya mereka itu pengikut Isa, jangan dijadikan pengikut Muhammad ya. Yang udah kalau dalam beragama ya udah hak dia sih Pak. Mereka sudah pada posisi yang benar bukan? Ya asal melaksanakan dinul Islam ya benar Pak. Dinul Islam ya bukan agama Islam ya. Asal melaksanakan Injil Pak, baca dulu. Asal mereka berhukumnya dengan Injil. Kalau berhukum dengan Quran malah salah. Malah jadi orang fasik dia. Tuh, nih. Nih, berhukumlah pengikut Injil, pengikut Isa tadi yang orang Muslim dengan apa yang Allah turunkan di dalam Injil, waman dan barang siapa lam yahkum yang tidak memutuskan bima dengan apa anjalallah apa yang Allah turunkan di dalam Injil ini, faulaika humul fasikun, maka pengikut Isa tadi itu kalau menjadi pengikut Muhammad yang berhukum dengan Quran malah jadi orang fasik. Makanya mu'alaf itu nggak perlu. Mu'alaf itu justru orang fasik. Paham dia Bang, oh sudah paham Abang dia. kasih tahu sama teman-temannya ya Bang Munggi ya kalau udah paham ya. Nggak paham dia menyembah Allah dia orang ini. Nggak peduli itu. Ya enggak, yang ini aja dulu Bang Aldi. Ya udah. Abang udah paham. Sebentar Bang, Abang sudah paham mereka itu pengikut Nabi dan Rasul yang bukan Muhammad. Itu kan di zamannya Nabi Isa belum ada Nabi Muhammad. Berat saudara. Pantas aja masih Islam Bang Aldi. Memang dia penyembah Allah semua ini orang. Nggak bisa percaya dengan itu. Dia orang ini sepertinya menolak Al-Quran malah dia. Kisah-kisah dari Nabi Isa juga. Dari Nabi Bentar. Berarti Abang bilang, sebentar. Gini, Abang mau mengatakan bahwa, sebentar ya. Berarti Abang mau mengatakan bahwa gini Bang. Abang berarti mau mengatakan bahwa sebenarnya pengikut Isa itu sekarang nggak ada lagi, betul? Kenapa Pak? Sebenarnya sekarang ini pengikut Isa itu nggak ada lagi. Mereka harus menjadi pengikut Nabi Muhammad, betul? Ya kalau berdasarkan itu sih ya, cuma kan kenyataannya itu Bukan yang Abang pahami. Berarti ini kan pada zaman dahulu, pada zamannya Isa, betul kan? Iya. Kalau sekarang harusnya menjadi pengikut Muhammad mereka, betul? Iya. Oh, coba Abang baca ini. Coba Bang baca Bang. Baca Bang. Mau mulai goyang nih iman Abang nih. Baca Bang. Itu Bang Aldi kasihan loh, itu nggak interaktif, udah ganti peserta lagi. Ya nanti setelah ini Abang baca dulu. Iya. Coba baca dulu. Sebenarnya bukan itu loh Pak. Saya tujuan masuk ke Komal ini ya mau nambah wawasan. Ya ini wawasan. Iya, kenapa?
bisa bang, nggak bisa dipaksa dia orang bang. Jangan paksakan. Baca bang Mugi. Ketika terus orang yang apa tuh mereka kafir. kafir ini orang yang menolak Isa maksudnya. Iya. Nih, coba abang baca pelan-pelan. Dan yang menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Mu ini siapa? Mengikutimu. Mu-nya siapa? Nabi Isa. Isa, betul. Dijadikan apa sama Allah? Di atas. Atau diunggulkan, fauqa, lebih unggul. Dari siapa? Orang yang mereka Menolak kafir. Isa. Iya. Yang kebanyakan orang Islam sekarang memfitnah Nabi Isa, menolak. Sampai kapan Allah mengunggulkan pengikut Isa daripada orang yang menolak Isa? Sampai hari kiamat. berarti pengikut Isa yang diunggulkan Allah ini ada terus sampai Ya sampai kiamat. ya kenapa abang bilang mereka harus menjadi pengikut Muhammad? Dalam Al-Quran mereka ada terus sampai hari kiamat, bahkan lebih unggul. Bagaimana? Kalau begitu kesannya mengadu domba loh Pak. Kok mengadu domba? Jangan paksakan host, dia tak tahu. Jangan paksakan. Jangan paksakan. Boleh tanya enggak Pak? Boleh bertanya sama saya tentang Islam, jangan tanya sama dia, mari. Ini maksudnya di Al-Quran kan itu kalimatnya ayat kan artinya petunjuk. Apa diterjemahkan mujizat gitu, gimana itu, mana yang benar Pak? Apanya? Coba keraskan kau suara kamu itu, jangan macam seperti orang kurang tidur. Kenapa? Di Al-Quran kan itu ada kata ayat. Nah terus? Petunjuk. Nah ayat betul. Diterjemahkan kan kok itu mujizat, sementara mujizat sama petunjuk beda. Mujizat kan nggak bisa diterima akal manusia gitu. Baik. Arti yang benar itu mujizat atau petunjuk itu Pak? Coba kamu ini berinsip, kamu yang berinsip. Jadi begini, yang dikatakan kitab itu, yang dikatakan kitab suci itu sebenarnya firman itu sendiri yang melekat pada dirimu. Itu yang dikatakan kitab suci. Karena firman itu, kata Alkitab, menjadi manusia, bukan menjadi tulisan. Ya. Bukan gitu maksudnya lah Pak. Loh, kenapa kau bertanya tapi kau menolak, gimana sih? Coba saya mau bertanya sama kamu. Karena kau menolak dengan pertanyaan saya, jawaban saya. Yang dikatakan kitab suci itu apa? Silakan jawab. Kitab suci ya buku yang berisi firman-firman Allah loh Pak. Apa pengertian suci? Suci ya udah suci, udah bahasa Indonesia. Iya, apa yang dimaksud suci itu apa? Biar kau nanti dapat poin. Kalau suci ya udah, masa diartikan lagi Pak ya suci. Kalau anak yang suci Nabi Isa. Mugiono. Kalau orang yang suci itu Nabi Isa. Nah, lanjut. Saya bertanya tentang perbedaan pendapat ulama loh Pak. Kamu saya jawab tidak terima. Kau tanya balik pun tidak tahu. Itu sama. Pak, saya nggak mengajak debat Pak. Saya mencari ilmu loh Pak. Mencari ilmu tapi kau tidak menerima dengan jawaban saya, gimana sih? Bukan nggak menerima. Maksudnya tadi kamu pertanyaanku yang belum nyampe atau gimana gitu loh Pak. Saya mau mencoba. Iya, makanya kamu harus menerima. Kalau memang kurang puas, kau tanya balik lagi. Enggak, mungkin pertanyaan saya yang kurang sampai atau gimana gitu Pak. Enggak benar kamu, pertanyaan kamu, cuman kamu tidak paham dengan jawaban saya. Makanya kau tidak tahu kata-kata suci Tuhan. Firman Tuhan itu suci. Apa yang dimaksud suci? Artinya yang dikatakan suci tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba-raba. Itu namanya kesucian Tuhan.
Jadi kalau Al-Quran yang 30 juz itu bukan suci, itu benda mati. Kalau direndam kepada air hancur, di mana sucinya? Kalau dibakar pun jadi debu, di mana sucinya? Tetapi kalau firman Allah yang namanya ruh itu tidak bisa, sedangkan keluar dari kamu, dia tidak akan pernah dilihat oleh manusia. Itu yang dikatakan suci, itu yang dikatakan firman. Ya, saya perjelas ya, sudah jelas? Jelas, Mak. Ini loh, Pak. Kan ada perbedaan ulama bahwa tidak ada mujizat aslinya loh, Pak. Yang ada ayat itu artinya kan petunjuk, tapi diterjemahkan itu mujizat itu loh, perbedaannya gitu. Ya, tanda-tanda, Iya. Bang Aldi itu tanda-tanda. Ya gini ya. Yang ruh yang bisa dilihat itu cuma Nabi Isa. Karena dia Nah, itu kalimatullah dan ruhullah. Ya karena itu merujuk kepada zahirnya Allah. Nah, Itu pun orang-orang yang akan meninggal yang bisa melihat itu. kamu Kalau orang-orang sadar seperti saya tidak bisa melihat. kamu percaya nggak? Isa itulah yang al-Masih dikatakan. zahirnya Allah, Mugi. Itu yang dikatakan kesucian tadi. Itu Kamu maksudnya. ya Pak Aldi. Kamu percaya nggak Nabi Isa itu zahirnya Allah, al-Masih putra Maryam? Apanya lo, Pak? Zohirnya Allah, Allah yang zohir. Wakil Percaya Allah. nggak kamu itu? Percaya? Nggak bisa, host. Dia belum lagi bertuhan dia orang, host. Nggak bisa percaya. Belum dia bertuhan dia orang. Sudah. Poin pertanyaanku belum itu loh. Apa aku yang nggak jelas pertanyaannya tuh gimana ini? Iya Bang, tanda-tanda Bang. Ayat itu dalam Al-Quran itu tanda-tanda, bukan mukjizat. Nah ini poinnya loh, Tanda-tanda kerasulan itu seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. iya berarti itu Isa pencipta, Isa dapat menciptakan burung dari tanah. Kan itu ayatnya, ayat kan? iya. Tanda-tanda. Kan mujizat kan ya? Bukan. Iya. Ya, tanda-tanda. Nah, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad nggak ada, Bang. Ini ya maksudnya seperti terbenamnya bulan kan di Al-Qamar itu loh, Pak. Kan itu ayat. Berarti tanda kiamat itu loh, bukan? Yang dikatakan mukjizat tadi itulah Nabi Isa Al-Masih tadi itulah mukjizat. Aduh. Gimana sih, Bang? Bang, berarti Nabi Muhammad belah bulan, Bang. Mana dia bohong lah itu. Aduh, yang ada itu Nabi Muhammad kita itu belah Aisyah. Aduh, abang. Bang, gini. Kalau malah menghujat loh, Pak. Ini saya tanya bener loh. Kok menghujat? Abang yang menghujat Nabi Muhammad pernah belah bulan. Yang dikatakan begini yang dikatakan Nabi Muhammad membelah bulan itu artinya apabila Allah itulah Muhammad, bila Muhammad itulah Allah, karena cahaya itu dibagi dua. Itu maksudnya. Itu bahasa-bahasa kiasan itu. Kamu jangan terpaku kepada bulan yang dibelah. Mana ada bulan yang dibelah? Itu hanya persemun saja, itu bahasa-bahasa persemun. Makanya Allah itu tidak pernah terpisah dengan Muhammad. Maaf, saya Itu bisa maksudnya. bertanya sama Bang Tret saja nggak? Boleh. Bang Aldi di mute dulu, Bang Aldi. Silakan tanya saya. Gini Pak ya kan, Ya. aku ada pendapat ulama yang bahwa Nabi Muhammad itu yang bulan terbelah itu bukan mujizat, tapi tanda-tanda bila akan datangnya kiamat. Itu juga faktor alam, Pak, bukan mujizat. Itu karena salah mengartikan ayat itu. Kalau diartikan tanda berarti bukan mujizat. Saya aja bisa melihat bulan terbelah, Bang. Saya bisa lihat bulan terbelah. Tertutup awan. Enggak, maksudnya kamera itu loh, Pak. Iya, saya bisa menyaksikan bulan terbelah karena tertutup awan.
separoh, jadi terbelah bulannya. Makanya nanti Bang, pada hari kiamat itu ya ada sesuatu yang menutupi bulan. Apa itu? Asap jamur dari ledakan nuklir. Bukan bulan terbelah. Al-Quran mengatakan tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Oh, bulan terbelah bagaimana ceritanya? Gue bilang itu bahasa kiasan, itu bahasa kiasan. Kamu jangan terpaku itu, bahasa kiasan itu. Oke, siap. Ya udah ganti. Sekarang ini Pak, pamit ya. Boleh, makasih Bang. Ya. Abang baca Injil ya, biar bisa masuk surga ya Bang. Jangan lupa baca Injil Bang. Jangan baca kitab setelah Quran. Ya baca deh. Ini Ibu Cahyaning yang orang Padang itu ya Bu? Iya. Oh, Ibu parah, Ibu bilang Maryam itu ilahi. Iya loh. Kenapa ditegur? Karena yang ilahi itu cuma Al-Masih putra Maryam. Ya bukan, Al-Masih itu kan yang Allah itu Muhammad, makanya mentaati Allah sama mentaati Muhammad gitu, sama. Iya. Masa Maryam Ibu bilang dia ilahi? Iya kan yang Allah itu sama dengan Muhammad, mentaati Allah sama dengan Muhammad. Muhammadku, Allah keseruanku, begitu. Berarti Ibu menyembah Muhammad nih ya, ngaku ya menyembah Muhammad ya. Tapi kalau Tuhan beda, Al-Masih Maryam. Tuhan itu kan beda, dia kan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua sosok itu. Berarti Ibu menuhankan Al-Masih putra Maryam? Al-Masih Maryam, Isa baru putranya. Al-Masih putra Maryam Ibu tuhankan berarti? Maryam disebut Zainab. Ngelantur itu ngalantur diam. Anak Alif. Ngelantur. Anak Alif nih. Tadi kamu mau naik mau ngomong sama Pak Aldi apa Anda? Ya, Al-Masih adalah kakilah orang yang mengatakan Al-Masih putra Maryam karena Al-Masih Maryam itu sendiri. Alif, monitor. Alif. Alif malah turun dulu. Aduh. Jadi Tuhan itu dwi tunggal. Allah SWT itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Awalnya dari Muhammad. Allah itu kan dua sosok. Makanya disebut Amin dua kan. Allahnya panjang dan Nah, sudah jangan membahas itu kalau bukan orang Islam jangan. Kenapa lagi nuduh? Nih Bang Asyar mau naik lagi nih Bang Asyar nih. Bu, saya katanya noise Bu. Teman-teman dibawa. Sekarang noise tidak ya? Tadi Ibu Nasir. Sekarang noise tidak ya? Sendaus. Tidak ya. Oh tadi berarti ibu tadi. Maaf ya Bu, noise Bu memang. Bang Asyir, kenapa mau naik lagi? Iya Bang, ternyata itu Bang tidak Islam Bang Aldi ya Bang ya. Kenapa Bang Asyir? Ternyata Bang Aldi bukan Islam tapi ngakunya Islam gitu. Saya Islam, gimana sih kamu? Kau tahu apa alasan abang itu Islam itu Bang? Abang tahu apa di Islam Bang? Ya karena Islam. Karena Islam itu mengenal Tuhan. Pengertian Islam itu mengenal Tuhan. Muslim itu penyerahan diri kepada Tuhan itu. Maka Islam dan Muslim itu harus berjalan bersama pengertiannya. Gitu Bang. Tapi Islam, abang Islam tapi yang disembah siapa Bang? Saya tidak pernah menyembah, tapi Muhammad itu adalah Tuhan. Bang Aldi, mohon maaf Bang. Ternyata Bang Aldi juga berisik, mohon maaf Bang. Oke lah, sama saya aja nih.
Iya, Bang Aldi itu. Ternyata Bang Aldi sama Ibu tadi yang noise. Mohon maaf ya. Ya udah Bang Asir sama saya aja deh. Soalnya saya mau ke komalnya Bang Hampir Murtad nih ya. Iya. Bang Asir, Abang mau nanya apa? Iya, ternyata di sini itu apa ya Bang? Ternyata Abang tuh pandai Bang ya itu apa? Baca-baca di Al-Quran gitu Bang ya. Memang kitab saya kok, gimana? Kitab Abang berarti tahu Abang tuh bacaan dari pertama itu surat Al-Fatihah itu Bang. Ya tahu lah Bang. Coba Abang baca tunjukkan Bang. Dibaca itu buat apa? Iya, bacakan artinya lah Bang. Artinya? Iya. Ya, tapi Abang tuh kitab Abang, tapi Abang nyembah siapa Bang? Saya? Iya. Banyak. Oh, berarti Abang banyak Tuhannya Bang ya? Memang iya, Tuhan orang Islam sebenarnya dalam Quran banyak. Kata siapa Bang? Kata Abang. Kata Al-Quran. Oke, Bang Asir. Iya Bang. Mau berat ini ke teman-teman agak. Teman-teman disupport teman-teman. Teman-teman disupport dulu, disupport. Agak susah ini apa? Berat enggak? Akunnya berat gini, Bang Asir. Bang Asir masih dengar suara saya? Dengar. Ini. Tuhan itu kan bahasa Indonesia kan, Bang? Betul. Iya. Bahasa Arabnya apa? Rob. Dalam Al-Quran, Bang Asir, yang dikatakan Rob itu, apakah hanya merujuk kepada Allah? Yang namakan Allah, yang kalau di pemahaman kami itu Bang, Rob itu adalah Tuhan yang menciptakan kita Bang, dan seisinya dan bumi ini Bang. Tidak Bang. Dalam Al-Quran, Rob itu bisa merujuk kepada Allah dan bisa merujuk kepada yang bukan Allah. Ya itu tergantung keyakinan Bang, yang bukan Allah itu ya aku bukan menurut ayat Quran sendiri. Abang bisa kan, Abang menuhankan kayu juga Abang bisa kan, tergantung. Bukan, dilegalkan di Quran dia sebagai Rob. Mau saya tunjukkan ayatnya? Iya, kalau yang ditunjukkan di Al-Quran itu kan itu banyak orang saya yang nyembah berhala aja atau orang mengakunya Tuhan. Bukan Bang, bukan. Contoh begini deh, yang merujuk kepada Allah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 30 misalnya. Ya, nggak ada pakai kata Rabbul Alamin, Rob aja Bang, Rob. Saya bacakan ya, mau. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika qala telah berkata Rabbuka, Rabbmu, lil malaikati, bagi malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah. Berarti Rabb di sini kepada siapa? Itu menunjukkan gini Bang, kata-kata itu Bang, kiasnya Abang tuh salah, nafsirnya itu Bang jangan asal-asal Al-Quran Bang. Ya Allah, ya Rabbi, Bang. Tadi saya sudah bilang, Rabb di dalam Al-Quran bisa merujuk kepada Allah dan bisa merujuk kepada yang bukan Allah. Di ayat ini saya baca Al-Baqarah ayat 30, dengarkan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa ini Robnya, kepada siapa? Saya artikan dulu ya. Robnya nggak usah kita artikan. Mau? Saya artikan. Wa dan id ketika qala telah berkata Rabbuka, Robmu, lil malaikati, kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi khalifah. Berarti Rob di sini merujuk kepada siapa? Iya, untuk khalifah Bang. Maksudnya Rob itu memerintahkan Bang, seperti presiden memerintahkan gitu kepada menteri-menterinya Bang.
Rob di sini ya jelas kepada Allah, Bang, sudah pasti, Bang. Iya, itu Rob itu mana, Bang? Itu Tuhan, Bang. Makanya saya bilang, Rob dalam Al-Quran itu bukan hanya merujuk semata-mata kepada Allah, tergantung konteks ayatnya, betul. Kan kalau kita mau mengartikan begini, dan ketika telah berkata Tuhanmu, Coba abang baca itu, Bang. Betul. Katakan ini, Bang. Katakan itu kan, iya, Rob itu adalah Tuhan, Bang. Kepada untuk berbicara, memerintahkan kepada malaikat, Bang, untuk mengutus ke khalifah kepada bumi ini, Bang. Itu kan gitu, Bang. Abang Itu. percaya nggak Rob itu bisa minum arak di Quran? Nggak ada, Bang. Cuma abang salah tafsir aja di situ, Bang. Abang ini salah tafsir, asal-asalan abang baca, Bang. Makanya kalau abang mau baca, Bang, itu ahli istilahnya itu belajar daripada orang Arab tertentu, Bang, untuk mengartikan bahasa Arab yang sebenarnya, Abang. Aduh. Apa itu abang yang asal-asal baca gitu ya kan? Quran itu bukan hanya sekedar itu, Bang. Itu banyak tafsir, banyak ahli tafsir gitu, Bang. Mulai kan. Makanya Quran itu merujuk pada Al-Quran dan hadis, Bang, biar tidak sesat, Abang. Mulai kan. Kalau abang kayak ini udah sesat, nanti abang, ya, abang baca aja ayat pertama aja, Bang. Bismillahirrahmanirrahim aja, abang udah ngerti tuh, Bang. Nih saya bacakan ayatnya ya. Ya baca, Bang. Nih dalam surat Yusuf ayat 41. Ya sohibayi sijni amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Apa artinya itu? Apa, Bang? Itu bertaksir, Bang. Itu tafsirnya itu kata-kata rabbahu. Itu, Bang. Udah kemana, Bang, itu? Abang ngertikan itu asal-asalan aja. Itu bukan hanya baca terus itu ada tafsirnya juga, Bang. Bukan hanya sekedar baca Tuhanmu melarang kamu untuk itu memakan humro atau khamr gitu, Bang, bisa, Bang. Ya Allah. Abang tuh baca, Bang, ya. Kalau abang mau meneladani Al-Quran, abang tuh baca dari awal, jangan baca di tengah, jangan di ujung, jangan cari itu, Bang. Ini orang kayaknya nggak berilmu ini, teman-teman. Nah, Bang, nggak betul. Kalau kita cari belajar baca aja, Bang, dari awal, Bang, dari A, B, C, jangan langsung ke Z, Bang. Tadi saya katakan, Rabb dalam Al-Quran itu bisa merujuk kepada Allah dan bisa merujuk juga kepada yang bukan Allah. Kan kalau kata-kata di Al-Quran itu merujuk kepada Allah semua tuh, Bang. Makanya ini baca udah coba ya nih. Buka. Ya, saya buka. Tuh. Ya, coba abang artikan ini kalau ini merujuk kepada Allah nih. Coba abang artikan nih. Coba artikan. Apa, Bang? Baca. Wahai penghuni, wahai sahabat sebenarnya ini. Wahai dua sahabat. Iya, ya terus. Wahai dua penghuni penjara. Ya terus. Adapun salah seorang dari kalian maka akan memberi minum. Maka akan memberi robnya, betul. Mana, Bang, itu, Bang? Ini robbahu khamra. Wayaski dulu, Bang. Abang baca bawahnya aja dulu, Bang. Artinya di bawah, Bang. Ya iya. Itu wayaski, abang tuh jangan tafsir. Ya udah ini artinya ini. Coba akan dibaca robnya ya, maka akan memberi minum robnya, betul. Tuannya. Apa ini? Khamar. Ya iya, makanya dalam Al-Quran Rob bisa minum khamar. Apakah yang minum khamar ini, Rob yang minum khamar ini adalah Allah?
Iya bang, dalam kata itu bang bukan hanya di situ bang. Yang maksud di sini di Al-Quran ini bang, bukan hanya Rabbul Yazki itu melarang. Kan dari awal tuh abang baca bang. Makanya saya bilang bang, ini artinya begini loh. Wahai dua sahabatku dalam penjara, kata Yusuf. Amma adapun ahadukuma, salah satu dari kamu berdua akan melayani Robnya minum khamar, pelayan raja ini bang. Paham? Makanya Rob dalam Al-Quran bisa merujuk kepada Allah dan bisa merujuk kepada yang bukan Allah. Coba abang baca itu jangan itu bang, jangan coba abang ya ini langsung bang lihat semuanya bang, jangan nanggung dari awal dari pertama gitu bang. Abang itu kan mengartikan itu hanya sebatas bang, hanya sebatas artian yang tidak dikias bang. Kata abang tadi, Rob dalam Al-Quran sudah pasti merujuk kepada Allah, betul. Ternyata di ayat ini tidak. Ini betul kan, tidak? Ini kan hanya kisah nih bang. Ini kisahnya Nabi Yusuf bang mungkin bang ya. Saya tanya, Rob di sini siapa? Ini yang difirmankan Allah yang diceritakan kepada cerita yang ini ceritanya gini. Paham. Ayat Nabi ini Yusuf menceritakan seseorang Nabi Yusuf kepada hamba-hamba itu bang, pada murid-muridnya bang. Sahabat-sahabatnya bang. Itu apa ceritanya? Ini cerita bang, maksudnya yang diceritakan Allah kepada Muhammad ini bang, kepada Nabi Muhammad bang. Apaan ini sih orang? Ya apa ceritanya di ayat ini? Iya. Ya sahibi sijin, wahai dua penghuni penjara. Ini buat hukuman ini bang, ya bagi yang dihukum gitu bang. Terus? Adapun aku sih jarang baca artinya gini bang, cuma kita bisa ini bang. Ya ini aja, ini baca ini. Baca. Kedua penghuni penjara. Ini kan bagi orang yang dihukum ini bang. Ya terus. Adapun salah seseorang di antara kamu kedua akan memberi minuman tuannya dengan khamar. Ya. Berarti satunya akan menjadi pelayan bagi Robnya kan, betul? Bukan pelayan itu bang. Itu kan yang penjara yang dimaksud ini bang. Yang dimaksud ini kisah cerita ini bang. Yang diceritakan Allah. Ini nggak ngerti juga ini apa maksudnya. Iya, abang nggak ngerti. Abang nggak ngerti, cuma baca-baca aja bang. Ini kisah bang, bukan ini bang. Bukan perintah bang. Ya udah saya tanya, Rob di dalam ayat ini Rob nih, ada kata Rob nih, Rob di dalam ayat ini kepada siapa rujukannya? Ini kan ini kepada, kalau dari artikan dari tadi itu bang ya, itu hanya Tuhan bang ya. Iya, kepada siapa? Kepada Allah. Dia ya kepada kan Allah. Kepada Allah ini. Rabbahu fayaski rabbahu khairan. Kepada Allah bukan ini Robnya ini, kepada Allah. Karena akan melayani Allahnya minum khamar, gitu. Itu bang. Itu Tuhan bang, kalau di situ kan Tuhan bang ya. Ini cerita, tahu nggak bang cerita bang? Ya Allah. Bosan ah. Ada yang pintar nggak sih teman-teman? Aduh. Ya ini Robnya merujuk kepada raja yang berkuasa saat itu, saat Nabi Yusuf ini. Raja yang berkuasa pada saat zaman Nabi Yusuf. Ini susah banget memahami. Makanya saya bilang betul. Rob itu dalam Al-Quran bisa merujuk kepada Allah dan bisa merujuk kepada yang bukan Allah. Artinya itu penguasa. Berat, saudara. Sahabat Al-Murid Kristus,
mari kita mulai dengan pertanyaan besar, benarkah umat Kristen sedang bertumbuh di Indonesia? Jawabannya, iya, tapi pertumbuhannya tidak selalu terlihat di permukaan. Di berbagai pelosok negeri, khususnya di daerah-daerah yang bukan mayoritas Kristen, gereja-gereja rumah dan komunitas-komunitas kecil justru sedang berkembang. Banyak dari pertumbuhan ini terjadi dalam keheningan, tanpa sorotan media, tapi sangat nyata. Bahkan lembaga-lembaga riset dunia seperti Pew Research dan Operation World menyebut Indonesia sebagai salah satu wilayah dengan potensi pertumbuhan gereja tercepat di Asia. Bahkan dalam diskusi antara Sheikh Truth, terungkap bahwa realitas pertumbuhan ini tidak bisa diabaikan. Ini bukan semata karena faktor kelahiran atau perpindahan keyakinan, tapi karena ada kekuatan Injil yang menyentuh hati banyak orang. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup mengejutkan bagi sebagian orang. Tahukah kamu bahwa dalam Al-Quran, umat Nasrani disebut sebagai kelompok yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang beriman? Pasti kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti kamu dapati orang yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Surah Al-Maidah 82. Ayat ini sering kali dilupakan. Tapi pernyataannya tegas. Ada pengakuan dalam teks Islam bahwa umat Nasrani dikenal dengan kasih sayang dan kedekatannya kepada umat beriman. Ini tentu menjadi titik dialog penting antara dua iman besar di dunia. Dan memang, ajaran utama Yesus Kristus adalah kasih. Bukan balas dendam, bukan kekerasan, tapi kasih kepada sesama, bahkan kepada musuh sekalipun. Sahabatku, ini bukan soal menang debat. Ini soal menyadari siapa kita di hadapan dunia, dan bagaimana kita bersaksi lewat hidup. Pertumbuhan iman tidak terjadi lewat statistik semata, tapi lewat keteladanan. Kalau kita ingin dilihat sebagai umat yang diberkati dan dekat kasih sayangnya, seperti yang bahkan kitab lain akui, maka kita harus hidup dalam kasih, pengampunan, dan kebenaran yang sejati. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Dan tulis pendapatmu di komentar, apakah kamu melihat pertumbuhan iman Kristen di sekitarmu? Dan bagaimana menurutmu tentang pengakuan dalam Al-Quran tadi? Sampai jumpa di video berikutnya. Jadilah murid yang berpikir, percaya, dan berdiri teguh dalam Kristus. Salam murid Kristus.